Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori konstitusi. Apa itu konstitusi? Apa saja fungsinya dan jenisnya apa saja dari konstitusi itu akan saya jelaskan kemudian setelah pada kesempatan ini saya juga menjelaskan sekilas tentang materi yang lalu, yaitu tentang Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik adalah bahwa Pancasila itu dasar negara, ideologi atau pandangan hidup, sedangkan etika adalah moral, etika adalah sopan santun, kira-kira begitu, etika adalah akhlak, sedangkan politik adalah siasat ya, atau taktik dan semacamnya. Jadi Pancasila sebagai etika politik itu adalah bagaimana kegiatan-kegiatan politik yang menyangkut proses penyelenggaraan negara itu merujuk atau harus didasarkan kepada etika atau moral Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya bagaimana kita harus bertindak amanah, jujur, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya bagaimana kita harus saling tolong-menolong, harus saling membantu dan lain sebagainya. Persatuan Indonesia, misalnya bagaimana kita selaku warga negara tidak boleh bercerai-berai. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau sila keempat, etikanya adalah bagaimana semua proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus dilaksanakan dengan jalan demokrasi, dengan cara musyawarah, dengan cara saling menyepakati, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bagaimana etika politik berbangsa kita itu harus adil, harus setara, dan menyamakan seluruh warga negara secara sama di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi Pancasila sebagai etika politik adalah bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu etikanya harus senantiasa merujuk atau berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kawan-kawan sekalian, itu penjelasan saya tentang materi yang lalu sekilas saja supaya kawan-kawan tidak terlalu lupa atau betul-betul sama sekali tidak ingat gitu. Oleh karena itu saya ulas secara singkat. Kawan-kawan sekalian, berikutnya adalah tentang konstitusi ya. Apa itu konstitusi? Konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang ada, yaitu berupa peraturan yang mengatur atau memerintah pemerintahan suatu negara. Jadi konstitusi itu aturan ya, aturan atau regulasi. Dan aturan atau regulasi tersebut di Indonesia tentu saja adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum utama. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada instruksi menteri, ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur, sampai kepada yang paling bawah yaitu tentang peraturan desa. Itulah regulasi atau aturan hukum yang tertinggi adalah UUD 45 atau konstitusi,
yang terbawah adalah peraturan desa. Nah, kawan-kawan sekalian yang berbahagia, konstitusi juga perlu saya jelaskan, itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ya. Yang tertulis itu adalah UUD 45, yang tidak tertulis itu contohnya adalah berupa konvensi atau kebiasaan dalam kegiatan ketatanegaraan kita, misalnya pidato presiden pada tanggal 16 Agustus tiap tahunnya di hadapan sidang MPR, DPR, MPR, itu tidak ada hukum tertulisnya, tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Itulah namanya hukum tidak tertulis atau konvensi. Kemudian juga hukum adat. Dalam adat masyarakat Baduy misalnya, orang yang menebang hutan sembarangan dan merusak alam itu dihukum atau disanksi oleh masyarakat Baduy. Tapi itu hukum tertulisnya tidak ada. Misalnya pasal sekian, ayat sekian, bahwa orang yang menebang hutan sembarangan, tidak menjaga lingkungan, akan dilakukan hukuman. Itu tidak ada. Jadi adanya sebagai hukum adat, tertulisnya tidak ada, tapi itu sudah menjadi hukum adat masyarakat Baduy. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa sih fungsi dari konstitusi itu? Tentu aturan, undang-undang atau konstitusi dibuat pasti ada fungsinya, ada gunanya. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari konstitusi, ya. Misalnya membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dibatasi oleh konstitusi atau aturan. Salah satu contoh misalnya masa jabatan presiden itu berdasarkan undang-undang hasil amandemen atau hasil perubahan Undang-Undang Dasar 45, bahwa masa jabatan presiden itu hanya 2 periode. 2 periode itu berarti kalau 1 periode 5 tahun, berarti 2 periode itu 10 tahun. Maka itu tidak boleh misalnya presiden memegang masa jabatan lebih dari 10 tahun, kecuali di masa lalu seperti Soekarno, kemudian sampai ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, kemudian juga Soeharto sampai berkuasa 32 tahun, karena memang undang-undangnya memungkinkan untuk itu sebelum di amandemen atau sebelum dilakukan perubahan. Itu adalah contoh daripada membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Kemudian juga contoh yang kedua, kekuasaan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang itu misalnya supaya memang betul-betul tidak sewenang-wenang. Misalnya presiden ikut cawe-cawe atau ikut campur urusan penegakan hukum di lembaga yudikatif atau penegak hukum, itu tidak boleh. Kalau misalnya ada seperti yang lalu, misalnya presiden ikut campur dalam urusan cawe-cawe pemilihan presiden, ya itu justru tidak sesuai dengan konstitusi, dan itu sungguhnya menyalahi konstitusi, dan itu tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fungsi konstitusi atau undang-undang dasar itu menjamin dan melindungi hak asasi manusia, ya, sebagai warga negara. Jadi kalau kita sebagai manusia punya hak untuk dilindungi, punya hak untuk hidup, punya hak untuk mendapatkan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan secara setara dan lain sebagainya, itulah hak manusia, itulah hak asasi manusia. Hak hidup juga merupakan hak asasi manusia. Hak mendapatkan perlakuan yang sama merupakan hak asasi manusia, dan hak asasi lainnya. Jadi dengan konstitusi ini, maka HAM kita itu dilindungi oleh aturan atau oleh undang-undang.
Yang ketiga, menetapkan kerangka dasar struktur pemerintahan dan fungsi lembaga negara. Jadi struktur pemerintahan itu ada lembaga tinggi, ada eksekutif, ada yudikatif. Eksekutif itu pemerintahan, yudikatif itu adalah penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Legislatif adalah DPR atau DPRD. Jadi itu semua telah ditetapkan dalam struktur pemerintahan dan fungsi-fungsi lembaga negara. Legislatif tentu fungsinya membuat undang-undang, kemudian eksekutif menjalankan roda pemerintahan, dan yudikatif adalah menegakkan hukum. Yang berikutnya, fungsi dari konstitusi itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan bagaimana Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai sumber hukum tertinggi, lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sampai kepada regulasi atau aturan yang paling dasar, yaitu peraturan desa. Jadi itulah hukum dasar tertinggi, Bapak Ibu sekalian, yaitu konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai turunannya di bawahnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kepada tingkat yang paling bawah yaitu peraturan desa. Berikutnya, jenis-jenis konstitusi. Ini tadi di awal sudah saya jelaskan ya, tapi kita coba ulas lagi. Ada yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 45, tidak tertulis yaitu aturan yang tidak tertulis dan namun ditaati berlaku dalam praktek ketatanegaraan. Misalnya di Parlemen Inggris ya, itu banyak aturan-aturan yang didasarkan pada konvensi. Kalau di negara kita itu tadi pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya di parlemen atau di DPR dan MPR. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu bisa dilakukan perubahan ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu bisa dirubah. Berbeda dengan Pancasila. Pancasila itu tidak bisa dirubah karena sudah final dan tentu saja masih dianggap relevan sampai saat ini. Pancasila itu sebagai dasar negara. Kalau diganti misalnya dengan ideologi khilafah atau Islam, diganti dengan ideologi PKI, itu tidak bisa dan tidak boleh, karena kita bukan negara agama, bukan negara komunis. Maka Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, itulah dasar negara kita yang tidak bisa diganti oleh ideologi yang lainnya. Nah, berikutnya tentang teori perubahan ini atau perubahan Undang-Undang Dasar itu, tentang perubahan konstitusi itu, kawan-kawan sekalian, ada yang pertama dinamakan dengan amandemen ya. Yaitu perubahan dilakukan bagian tertentu dari konstitusi asli dengan tetap mempertahankan naskah aslinya, dan ini sudah dilakukan dalam periode anggota DPR tahun 99 sampai 2004. Jadi kita melakukan proses amandemen itu sampai 4 tahap ya. Tahap ke-1, kedua, ketiga, dan keempat antara tahun 99 sampai 2004. Yang kedua, perubahan undang-undang itu dengan revisi, seluruh konstitusi diganti dengan naskah baru. Lalu apa yang sudah dilakukan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita, dengan cara apa? Yaitu dengan cara amandemen, dengan cara adendum, yaitu dengan merubah, menambah, atau mengurangi kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Dan sebagian besar Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal-pasalnya itu dirubah
kecuali 2 pasal saja yang tidak dirubah, yaitu pasal tentang bentuk negara, pasal 1, dan pasal tentang agama, yaitu pasal 29. Kenapa tidak dirubah? Kenapa tidak direvisi? Karena pasal 1 itu tentang bentuk negara, di mana dikatakan pasal 1 negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita sudah sepakat, sudah final, tidak boleh juga merubah tentang bentuk negara. Misalnya negara federal atau negara komunis atau negara khilafah atau negara Islam, itu tidak boleh. Sedangkan kenapa pasal 29 tentang agama tidak dirubah? Di mana pasal 29 itu mengatakan pasal 1-nya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu tidak dirubah karena memang ya bentuk negara kita adalah negara republik, negara kesatuan yang berbentuk republik, sedangkan dasarnya atas ketuhanan yang Maha Esa, dan semua agama yang diakui oleh pemerintah di negara kita itu, kawan-kawan sekalian, tentu saja mengakui bahwa ada kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya, sehingga daripada pasal 29 dan pasal 1 itu dirubah dan itu tidak ada alasan yang krusial, tidak ada alasan-alasan yang menuntut untuk dirubah, maka tetap saja dalam bentuk aslinya, yaitu pasal 1 berbunyi negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 29-nya negara kita berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sebagian besar itu di amandemen, sebagian kecil hanya 2 pasal itu tidak dilakukan amandemen alias perubahan. Nah, apa saja contohnya yang dilakukan perubahan, saudara-saudara sekalian, dari pasal-pasal UUD 45 itu? Di antaranya adalah pasal tentang masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden dalam undang-undang lama berbunyi, presiden dan wakil presiden itu memegang masa jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. Sehingga Soeharto itu bisa berkuasa sampai 32 tahun karena dipilih lagi dan selanjutnya terpilih kembali. Sedangkan yang sekarang bunyinya adalah presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan untuk masa 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berarti presiden itu hanya boleh memegang jabatan presiden selama 10 tahun, 1 periode ditambah dengan 1 periode, jadi 2 periode. Berikutnya kawan-kawan sekalian adalah pembaruan atau revision. Ini artinya konstitusi itu dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan konstitusi yang baru, dan ini tentu tidak berlaku di negara kita tapi berlaku di negara-negara lain. Di negara lain juga tidak seluruhnya, hanya beberapa negara yang melakukan perubahan undang-undang dasarnya dengan cara diganti secara keseluruhan. Nah, saya kira sampai di sini saudara-saudara sekalian apa yang dapat saya sampaikan, karena ini kuliahnya berupa rekaman video, tidak ada pertanyaan. Boleh ada pertanyaan tapi bentuknya nanti ditanyakan di grup WA ya, dan tentu saja tugasnya seperti biasa adalah membuat resume. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.